Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dari Prodi Sarjana Ceramah Puisi dan Dietetika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya suku makan. Yang pertama ada pola pertumbuhan dan kebiasaan makan ikan janggut atau Esomus metalitus di Sungai Organ Ilir, Sumatera Selatan. Penelitian tentang pola pertumbuhan dan kebiasaan makan ikan janggut atau Esomus metalitus di Sungai Organ telah dilakukan pada bulan April sampai Mei 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pertumbuhan ikan janggut dan menganalisis jenis-jenis makanan ikan janggut yang hidup di Sungai Organ Kota Palembang. Penelitian menggunakan metode survei. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 stasiun. Stasiun 1 di sekitar vegetasi air atau merupakan habitat alami ikan, stasiun 2 di sekitar pemukiman warga, dan stasiun 3 di sekitar pabrik karet. Ikan yang didapat diambil sebagai sampel masing-masing 5 individu, dan setiap stasiun, setiap ikan diukur panjang total dan beratnya. Sampel lalu dibelah, diambil lambungnya, isi lambung diperiksa untuk melihat komposisi jenis-jenis makanannya, dan mengukur volume total makanan serta volume setiap jenis makanan untuk mengetahui jenis makanan terbesar atau index of preference 44,39%, serpihan daun 27,26%, zooplankton 0,26%, dan tidak teridentifikasi 28,7%. Pola pertumbuhan ikan janggut adalah allometrik negatif atau pertumbuhan panjang lebih cepat dari pertumbuhan beratnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang suku Napajo. Suku Napajo berasal dari tahun 1500, di mana saat itu pola makan mereka sangat bergantung pada jagung, seperti suku-suku asli lainnya. Sisa dari pola makan Napajo dibentuk oleh makanan yang tersedia di wilayah mereka. Dan dengan demikian, sebagian besar terdiri dari makanan seperti labu, singkong, rusa, kelinci kecil, daging kambing, dan biji pohon ek. Juga seperti suku-suku asli lainnya, Napajo bergantung pada wanita untuk memasak dan menyajikan makanan. Masakan Napajo mirip dengan suku-suku asli lainnya di wilayah tersebut dalam hal memanfaatkan hormos atau open tanah liat, di mana makanan dimasak dengan menyalakan api kayu di dalamnya. Api dibiarkan padam sendiri, apinya dipindahkan atau didorong ke belakang horno, dan makanan yang akan dimasak menggantikannya. Peralatan lain yang digunakan secara luas oleh Napajo sebelum kontak dengan Eropa termasuk menjepit, tongkat pengaduk, ketel, dan sendok sayur. Daging kambing dengan direbus dan jagung juga merupakan makanan utama suku Napajo yang diolah dengan berbagai cara. Makanan mereka dibuat dari Bosco Redondo yang juga terdiri dari daging yang sama. Klaim ketidaksukaan mereka terhadap daging babi dan bancon yang sudah ada sejak zaman Bosco Redondo karena penyakit akibat konsumsi daging babi yang tidak dimasak dengan baik. Salah satu makanan pokok budaya terbesar Napajo adalah roti goreng. Sebagian besar karena sejarahnya, pada pertengahan 1800-an, Napajo dipaksa oleh pemerintah Amerika Serikat untuk berjalan kaki dari tanah mereka Arizona dan Bosco Redondo di New Mexico. Sesudah perjalanan yang menyebabkan ratusan orang Napajo meninggal, Bosco Redondo tidak sesuai dengan pola makan Napajo yang biasa, dan Napajo diberi tepung, garam, air, susu bubuk, dan lemak babi, gula, dan bumbu pengembang oleh pemerintah untuk digunakan dalam memasak. Dari bahan-bahan tersebut, Napajo membuat roti goreng, dan sejak saat itu mereka menjadi bagian penting budaya Napajo dan beberapa budaya pribumi lainnya sebagai simbol keturunan. Tak lama setelahnya, pengusiran suku Napajo dari Arizona dan pembentukan bangsa Napajo, suku Napajo berasimilasi lebih banyak dengan budaya arus utama Amerika, dan tradisi budaya prakolonial mulai semakin jarang muncul dalam kehidupan sehari-hari suku Napajo.